Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Timnas Indonesia sedang berjuang ya di ASEAN Cup 2024 ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pertandingan melawan Myanmar dan Laos ya. Yang kita ketahui kita hanya bisa meraih 4 poin ya. Nah, di ASEAN Cup edisi kali ini ya, itu FIFA sudah menyetujui bahwa Piala AFF masuk kalender FIFA dan juga eh, masuk ke dalam kategori penghitungan poin di peringkat FIFA teman-teman. Jadi semakin menarik ya di AFF ini ya, karena sudah ada perhitungan poin di peringkat FIFA. Jadi untuk negara-negara Asia Tenggara ini bisa berjuang, bisa maksimalkan poin demi poin pertandingan ya, agar bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa menambah poin di ajang ini teman-teman. Karena menurut FIFA ya, AFF ini layak untuk menjadi suatu uh, event dan kompetisi di bawah kalender FIFA dan bisa berkembang ya di kemudian hari dan layak untuk mendapatkan poin di peringkat FIFA, karena ini untuk mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara dan untuk meramaikan ya Piala AFF ini. Jadi semua mata Asia pun tahu bahwa kita di Asia Tenggara tuh ada namanya Piala AFF. Makanya dari itu FIFA menyetujui untuk masuk ke FIFA dan uh, memberikan nilai tambahan di peringkat FIFA, walaupun ya nilai tersebut tidak sebesar apa yang sudah diberikan FIFA kepada tim-tim yang bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun ya di FIFA Matchday ya, karena itu momen-momen besar ya, pertandingan-pertandingan besar ya di kalender FIFA. Jadi walaupun di AFF ini ada penambahan poin di peringkat FIFA, tapi itu poinnya sangat kecil teman-teman ya. Ini hanya untuk membangkitkan semangat, untuk memberikan suatu perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Sebenarnya ini bagus teman-teman ya untuk kedepannya. Jadi sekarang AFF juga tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun hanya pertandingan kemarin disebut pertandingan receh, pertandingan jikit, tapi apabila sudah masuk ke kalender FIFA ya, meraih peringkat walaupun poinnya kecil, tetapi ini merupakan suatu motivasi kepada tim-tim di Asia Tenggara ya. Jadi bisa menunjukkan kualitas terbaik, pemain terbaik ya di Asia Tenggara ini ya. Nah, kemarin kita melawan Myanmar menang 1-0 ya. Satu otomatis kita mendapatkan 1,8 poin. Sebelumnya kita kan ada di peringkat 125 ya, setelah mengalahkan Arab Saudi yang sangat luar biasa ya. Kemarin mengalahkan Myanmar di pertandingan pertama, itu kita mendapat 1,8 poin ya. Sehingga hasil tersebut membuat kita naik ke peringkat 124 ya dengan poin 1136,91 poin ya. Nah, sebelum melawan Myanmar kita mendapatkan poin 1135,11 ya. Itu kita berada di peringkat 125 ya. Ini menggeser kalau tidak salah Kepulauan Rwanda ya. Jadi 124 ya, Rwanda 125 turun nih. Terlihat dari 1136,91 ke 1135,11 itu kita mendapatkan 1,8 poin ya. Nah, gimana hasil melawan Laos kemarin? Kita melawan Laos tuh imbang 3-3 ya. Sebenarnya ini sangat menyakitkan dan menyedihkan, mengecewakan untuk penggemar sepak bola terutama tim Indonesia, karena sebenarnya kita bisa menang pertandingan melawan Laos. Tetapi hasilnya ya, permainan sangat buruk ya, kita terima dengan hasil 3-3 melawan Laos ya. Tapi kita masih bisa peluang untuk lolos ke babak semifinal dan final ya, apabila kita bisa memaksimalkan pertandingan melawan Vietnam dan juga Filipina teman-teman ya. Nah, melawan Laos kita sering main yang mendapat 1 poin, itu kita kehilangan 1,1 poin ya, karena Laos ini kan peringkatnya di bawah kita. Jadi kita kehilangan 1,1 poin. Nah, kondisi ini membuat timnas Indonesia ya terjun ya kembali ke 125 dengan poin 1135,8 poin ya. Tapi untuk di klasemen grup B ini di AFF kita masih di peringkat pertama karena Vietnam belum melakukan pertandingan ya. Nah,
mendapatkan 4 poin dari 2 laga. Nah, ini harus harus diperhatikan karena Vietnam baru menjalani 1 pertandingan ya. Apabila Vietnam menang melawan lawan berikutnya, Vietnam mulai 6, kita 4, kita berada peringkat 2. Nah, ini kita hidup mati melawan Vietnam ya. Makanya itu sebenarnya kita sangat sayangkan melawan Laos kita seri. Padahal FIFA sudah menyetujui dan FIFA sudah mengumumkan bahwa AFF ini ya termasuk dalam kalender FIFA dan mendapatkan hitungan poin. Tapi sayang ya, kita hanya bisa ditanding oleh Laos, dan Laos pun mendapatkan poin yang bagus, 1,8 poin, karena dia berarti menang imbang kita, karena kan Laos peringkatnya di bawah kita ya, kalau tidak salah peringkat 180 atau 170. Nah, itu menjadi suatu hal catatan sendiri untuk timnas Laos bahwa bisa menahan imbang timnas Indonesia di atas kertas ya. Kita bisa memenangkan pertandingan melawan Laos tersebut ya. Karena kekalahan kita, walaupun kita seri, tapi kita rasa kalah. Karena kekalahan kita ini ya, karena banyak spekulasi dan banyak eksperimen yang terjadi dan banyak pemain yang tidak menunjukkan kualitas terbaiknya, maka dari itu kita ditahan imbang oleh Laos, dan Laos sendiri pun membuat tim sosok kewalahan ya. Kita kaget dengan permainan Laos, maka dari itu kita ya hanya bisa mendapatkan poin 1 ya, dan apa boleh buat ya, kita syukuri aja pertandingan melawan Laos kemarin. Nah, apabila kita melawan Vietnam besok kita seri, kita bakal mendapatkan 1,8 poin karena kita di bawah Vietnam. Apalagi kita menang, kita mendapatkan 3,2 poin loh ya. Nah, ini otomatis kita bisa naik peringkat lagi ya, bisa jadi peringkat 124 lagi atau 123, karena Vietnam ini kan menjadi batu sandungan kita, menjadi tim terbaik di Asia Tenggara juga setelah Thailand ya. Jadi kita kalau bisa menyumbangkan Vietnam di kandang Vietnam, kita bisa mendapatkan 3 poin ya, kita bisa naik peringkat lagi, ataupun minimal kita seri kita mendapat 1,1 poin atau 1,8 poin ya. Walaupun kecil, tapi itu ya bisa dibilang untuk menambah poin kita di peringkat FIFA. Kita harus melihat hasil-hasil lain lagi ya di negara-negara di atas kita ya. Ini sebenarnya menguntungkan buat kita kalau misalkan kita bisa mengatasi Vietnam, bisa mengatasi Filipina, otomatis peringkat kita akan naik ya. Inilah yang menjadi suatu tantangan sendiri buat Sinteyong. Tapi kita harus optimis, walaupun yang dipasang adalah pemain U22 ya, kita bisa melenggang ke semifinal, bahkan kita bisa juara di final ya, walaupun peluangnya sedikit tipis, apalagi Mas Levina tidak main karena kartu merah ya. Tetap kita dukung terus ya, karena ini merupakan suatu tantangan sendiri dan juga sudah masuk bidikan FIFA, poin sudah berjalan. Nah, inilah menjadi tantangan sendiri, apalagi nanti kita di bulan Maret kita melawan Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu poinnya sangat besar apabila kita bisa mengalahkan keduanya. Nah, itulah, jadi makanya kemungkinan besar kita bisa menjadi 100 besar di AFF ini kita manfaatkan, walaupun sekecil apapun poinnya kita manfaatkan untuk bisa sedikit merangsak naik ya, untuk menambah poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti ya. Target PSSI itu 100 besar ya. Jadi ini merupakan suatu target yang tidak main-main. Harus mempersiapkan tim dengan baik, walaupun cuma U22, harus mempersiapkan tim dengan baik, cari pemain-pemain yang mentalnya kuat, yang bisa langsung beradaptasi dengan tim ya, mempunyai visi yang bagus, kreativitas yang bagus ya. Walaupun hanya sekedar AFF, tapi AFF sekarang ini sudah beda ya. Maka dari itu ya, kita dukung terus, support terus ya. Walaupun kita kemarin seri melawan Laos, tapi kita yakin ya, minimal kita peringkat 2 di grup B ini ASEAN Cup, dan makin lama peringkat kita makin naik ya di AFF ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu mengenai FIFA sudah menyetujui AFF itu masuk kalender FIFA dan juga memberikan poin ya di ajang ASEAN Cup ini ya teman-teman. Jadi ASEAN Cup tahun ini sangat spesial karena FIFA sudah menyetujui bahwa AFF bergabung dengan FIFA
ya, menjadi poin ya. Apabila kita menang, seri dan kalah, tetap poin dihitung teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dengan gue Yudi. Jangan lupa di subscribe, di like, komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia teman-teman ya. Oke, sekian dulu dengan gue Yudi. Salam olahraga.